Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Igo dan saya ada senang sekali diundang di sini. Saya seorang pendongeng. Saya senang dengar dongeng Kak Igo. Oh ya? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu Kak Igo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Igo dan saya kembali menemani kalian semuanya dalam kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan hari ini Kak Igo akan melanjutkan cerita tentang Nabi Ibrahim bagian kedua. Nabi Ibrahim, ya betul, Nabi Ibrahim. Kemarin sudah cerita Adeng, cuman pada waktu itu Adeng belum datang ke rumah. Oh gitu, oke, saya mau dengerin. Oke, setuju ya? Dengarkan baik-baik. Siap? Setelah Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Mesir bersama saudaranya yang bernama Lut. Lut? Iya, Lut. Lut juga diangkat menjadi seorang nabi Adeng. Oh, ya. Aku paham. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Sarah. Setelah menikah dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim memiliki anak yang bernama Ishak. Ishak? Betul, Ishak. Kemudian Nabi Ibrahim juga menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar juga memiliki seorang anak yang bernama Ismail. Siapa dia? Ismail. Betul sekali, Ismail alaihissalam. Nah, kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam ini sangat menarik sekali. Kenapa? Sangat menarik karena dari Nabi Ismail ini kelak Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail membangun sebuah tempat yang menjadi tempat ibadah umat Islam seluruh dunia sampai saat ini. Ya, aku tahu. Namanya Ka'bah. Oh betul, Ka'bah. Ka'bah adalah kiblat umat Islam. Betul sekali. Ka'bah adalah kiblat umat Islam. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim kembali pergi meninggalkan Hajar dan anaknya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ingin berdakwah. Oh iya, aku tahu. Lanjut Kak Igo. Siti Hajar pada saat itu kebingungan karena anaknya mengalami kehausan yang sangat-sangat. Oh, haus. Betul, sehingga air asinnya, air susu ibunya tidak mengalir dan Ismail kehausan, lapar. Setelah itu, Siti Hajar mencari air. Dia naik turun dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Oh, kasihan. Iya, tetapi dari peristiwa ini Siti Hajar akhirnya menemukan sumber air. Siti Hajar menemukan sumber air dari telapak kaki anaknya yang bernama Ismail alaihissalam, dan air itu disebut dengan nama, ada yang tahu? Jam-jam. Betul, jam-jam ya. Jam-jam adalah mata air yang sampai saat ini mengalir dengan deras ya. Dan itu adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim kembali ke tempat dia meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim kaget. Kenapa kaget? Karena dia melihat tempat tersebut sekarang sudah ramai. Oh ya, aku tahu. Karena ada bangunan yang bernama Ka'bah. Betul, ada bangunan yang bernama Ka'bah. Dan itu menjadi kiblat umat Islam yang pertama. Setelah itu anak-anak, Nabi Ibrahim bermimpi pada malam tanggal 8. Mimpinya apa? Mimpinya adalah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Oh, disembelih? Betul, disembelih. Takut? Jangan takut ya. Kemudian karena mimpinya itu pada malam tanggal 8, maka disebut dengan nama Hari Tarwiyah. Selanjutnya Nabi Ibrahim malam tanggal 9 Zulhijjah bermimpi lagi. Intinya sama. Betul, sama. Mimpinya adalah sama. Ibrahim menyembelih anaknya. Ya Allah, kasihan ya.
Ya, kasihan, sebagai seorang ayah pasti tidak akan tega menyembelih anaknya. Kemudian Ibrahim bangun dari tidurnya dan merasa bahwa pasti mimpinya itu bukan dari Allah. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim sedang ada di Arafah dan mengetahui bahwa itu benar mimpi dari Allah. Selanjutnya Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Mimpi lagi, betul, mimpi lagi. Mimpinya adalah sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak yang bernama Ismail. Betul sekali. Nah, pada saat itulah anak-anak, pada malam tanggal 10 Zulhijjah akhirnya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memanggil anaknya dan anaknya siap ya melaksanakan perintah Allah. Oh, keren ya. Anaknya mau disembelih. Betul, anaknya mau disembelih karena Ismail adalah anak yang patuh terhadap orang tuanya. Oh gitu. Aku juga mau jadi anak yang taat. Harus ya, ada yang harus jadi anak yang taat. Sekarang kan ada yang sudah sekolah. Ya, aku kelas 1. Betul, kelas 1. Bagus ya. Lanjut sekarang. Setelah itu Nabi Ibrahim menyiapkan alat untuk menyembelih Nabi Ismail. Ketika akan disembelih, Allah merubah Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Betul, domba ya. Nah, itu adalah kisah awal mula dilaksanakannya hari raya Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah. Kok tahu? Iya, aku kan belajar. Bagus. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah kisah singkat Nabi Ibrahim bagian kedua. Setelah kemarin Kak Igo bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim pada bagian pertama. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada kisah berikutnya bersama Kak Igo dan